Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia Mahendra dari Program Studi Manajemen. Di sini saya berasal dari kelas MN 23N. Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mengembangkan insan akademik yang visioner dan beretika. Di sini dijelaskan di surat Quran surat Yasin ayat 11 menjelaskan bahwa Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada orang mengikuti khutbah Jumat dan hanya akan dapat menyimak secara penuh, belajar secara baik dan mendapatkan kajian atau materi yang paling banyak. Yaitu ada 2 syaratnya. Yang pertama, konsentrasi dan menyimak dengan penuh. Yang kedua, yang memiliki rasa khasyiah atau rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan, sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kiamat dan banyak menyebut Allah. Selanjutnya yang bisa dipelajari dari pribadi Rasul yaitu ada as-siddiq, artinya di dalam diri Nabi ada kualitas kejujuran dan kepercayaan. Yang kedua ada al-fatonah, artinya cerdas atau pandai. Sifat ini sangat dibutuhkan oleh para rasul dan menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada al-amanah, artinya jujur atau dapat dipercaya. Ini adalah sifat terpuji yang berarti titipan yang harus dijaga dan disampaikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Yang terakhir yaitu ada tabligh, artinya meneruskan atau membagikan. Kualitas yang saling berhubungan, yaitu ada persahabatan, kejujuran, dan amal. Al-Zumar ayat 33 menjelaskan, dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, mereka inilah orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah karena ilmu dan keadilan Allah, dan beriman kepadanya menunjukkan kerendahan hatinya dan tidak ada kesombongan. Ciri-ciri orang jujur artinya kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Ayat sederhana yang menjanjikan, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik dari perkataannya. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah orang yang berakal. Selanjutnya ada indikator untuk orang yang tidak indikator untuk orang dengan 3 kualifikasi. Yang pertama ada al-ibad, kedua al-muhtadun, dan yang ketiga ada al-albab. 3 predikat ini indikatornya 1 yaitu mendengarkan setiap materi, baik itu materi khutbah, materi diskusi maupun materi seminar. Ini akan melahirkan seluruh kualifikasi kehambaan yang harus yakin dengan tapi 1 indikator ini akan menjadi hamba Allah yang akan menjadi ulul albab. Selanjutnya ada sifat hamba Allah yang soleh. Yang pertama ada berjalanlah di bumi dengan kerendahan hati dan martabat. Yang kedua ada apabila orang-orang lain menyapa kamu maka katakanlah salam. Yang ketiga habiskan malam dengan bersujud di hadapan Tuhanmu. Yang keempat ada berdoa api neraka dan tidak menyentuhmu. Yang kelima adalah jangan berlebihan. Keenam jangan pelit. Ketujuh jangan membunuh. Kedelapan jauhi penyembah berhala. Yang 9 jangan melakukan perzinahan atau pencabulan. 10 jangan berbohong atau memberikan kesaksian palsu. 11 janganlah kamu terjerumus pada hawa nafsu duniawi. 12 bacalah Al-Quran dan amalkan ajarannya. Yang terakhir berdoalah agar pasangan dan anak-anakmu menjadi kesukaanmu. Ayat yang menjelaskan kelompok al-muhtadun yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya mereka inilah orang-orang yang mendapat sholawat yang diberkahi oleh Allah dan diampuni.
Dan mereka itulah yang menerima rahmat-Nya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sifat utama dari Al-Muhtadat yaitu sifat sabar. Jadi, kelompok orang yang bersabar ini akan konsisten dalam petunjuk Allah. Sabar tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Sabar itu identik dengan keberanian, kekuatan, kejujuran, dan keterdepanan. Selanjutnya ada tantangan kesabaran ini ada 3 hal. Yang pertama, sabar untuk taat. Kedua, sabar untuk menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Kriteria ulul albab dalam surat Ar-Ra'd. Yang pertama yaitu mereka memenuhi perjanjian Tuhan dan tidak melanggar perjanjian. Yang kedua, dan orang-orang yang mendoakan apa yang diperintahkan Allah akan disatukan. Ketiga, dan mereka takut kepada Tuhannya. Keempat, mereka takut terhadap hisab yang buruk. Kelima, orang-orang sabar mencari wajah Tuhannya. Keenam, dan mereka mendirikan sholat. Ketujuh, menafkahkan dan rezeki yang diberikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang terakhir, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.